Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Adiko Ramos. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kabar baik untuk sahabat-sahabat yang akan mengikuti tes P3K tahun 2022. Namun dengan hal itu saya akan menjabarkan beberapa hal yang bersumber dari berbagai pihak maupun dari berbagai praktisi pendidikan yang sudah dirangkum Adiko Ramos berikut ini. Dengan sistem seleksi PPK 2022, siapa yang tes dan tidak? Ini saya rangkum ada berbagai permasalahan yang saya kutip dari berbagai permasalahan dari sahabat-sahabat yang sudah komentar maupun yang ada di Facebook, Instagram maupun medsos Adiko Ramos. Permasalahan yang pertama, jika tahap 1 lulus PG, tahap 2 tidak lulus PG atau sebaliknya, tes lagi atau tidak? Yang kedua, mengajar 5 tahun di sekolah swasta, tes lagi atau tidak, ataupun masuk kategori mana. Namun di sini mengajar 5 tahun ini belum passing grade ya sahabat-sahabat. Belum membuat akun namun sudah mengajar 4 tahun di sekolah negeri, masuk kategori. Lulus PG status guru swasta namun mutasi ke negeri atau sekolah negeri belum 1 tahun, masuk kategori atau tidak. Dari permasalahan-permasalahan ini saya akan mengungkap lagi mengutip dari Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 berikut ini. Saya berfokus pada paragraf 5, seleksi prioritas untuk pasal 32. Yang pertama, seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 1 menggunakan hasil seleksi tahun 2021. Jadi untuk poin nomor 1 ini dipastikan untuk yang sudah lulus passing grade dan mendapatkan prioritas 1 ini tidak akan tes lagi. Tidak akan tes lagi. Jadi nanti sahabat-sahabat silakan cek video sebelumnya apa saja yang akan diverifikasi, apa saja harus dipersiapkan. Untuk sahabat-sahabat yang masuk di prioritas 1 silakan cek di video Adiko Ramos sebelumnya. Itu sesuai dengan petunjuk SSC, ASN maupun dari Panselnah ya sahabat-sahabat. Yang kedua, seleksi kompetensi sebagian dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Seleksi kompetensi sebagian dimaksud pada ayat 1 terdiri atas seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Jadi yang sudah ikut pada tahap 1 maupun tahap 2. Yang ketiga, dalam hal pelamar sebagian dimaksud pada ayat 1 mengikuti seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2. Hasil seleksi yang digunakan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, memilih jabatan yang sama pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir paling tinggi. Jadi sama-sama passing grade di kompetensi 1 maupun kompetensi 2, maka yang digunakan adalah yang paling tinggi dengan catatan memilih jabatan yang sama. Jabatan yang sama di sini misalkan mengambil jurusan SD, maka akan di tahap kedua juga SD. Seperti itu sahabat-sahabat. Yang kedua, apabila pelamar memilih jabatan yang berbeda pada seleksi kompetensi 1 dan seleksi kompetensi 2, maka dinyatakan lulus dengan menggunakan nilai akhir pada seleksi kompetensi 2 terlebih dulu. Jadi menggunakan seleksi pada kompetensi 2 terlebih dahulu. Jadi untuk sahabat-sahabat yang memilih yang merasa poin B ini, jadi nanti silakan memilih jurusan ataupun formasi sesuai pada tahap 1 maupun tahap 2. Namun diusahakan untuk sesuai dengan tahap 2 karena yang akan digunakan terlebih dahulu adalah nilai kompetensi pada seleksi kompetensi kedua, atau kompetensi di sini adalah tahap kedua ya sahabat-sahabat. Kita lanjutkan. Seleksi kompetensi bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan menilai kesesuaian. Yang pertama, kualifikasi akademik, kompetensi, kinerja, pemeriksaan latar belakang atau background check. Kualifikasi akademik di sini sesuai jurusan atau tidak. B, kompetensi. Kompetensi dini sesuai dengan nilai tes yang kemarin ya sahabat-sahabat. C, untuk kinerja. Kinerjanya ini dan pemeriksaan latar belakang itu disesuaikan dengan data Dapodikdasmen atau PTK Datadik ya sahabat-sahabat, yang terdiri dari info GTK, SSO maupun SIM PKB. Itu mengutip dari kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang background check. Selanjutnya, penilaian kesesuaian sebenarnya dimaksud pada ayat 4 ditetapkan oleh Menteri Penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan atau Kemendikbud ya sahabat-sahabat. Untuk penetapan ini atau penilaian kesesuaian ini
poin-poin apa saja yang akan dinyatakan untuk yang dinilai untuk seleksi kompetensi pada prioritas 2 dan 3 itu masih dalam penggodokan maupun belum di-share oleh kementerian ya sahabat-sahabat. Jadi nanti stay tune di Yadiko Ramos, nanti kita kabarkan apa saja yang akan dinilai pada hal ini atau penjabaran dari 4 unsur kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang yang resmi disampaikan oleh Kemendikbud. Nanti kita akan kabarkan. Selanjutnya, pasal 33, pelamar prioritas wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang tersedia kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki atau sesuai jurusan kita ya sahabat-sahabat. Yang dua, dalam hal tidak sesuai kebutuhan yang sesuai dengan sertifikat atau jurusan kita, maka tempat bertugas pelamar prioritas dapat mendaftar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi kalau tidak ada formasi di sekolah induknya, maka silakan cari ke sekolah lain ya sahabat-sahabat. Selanjutnya, pemilihan sekolah sebagai dimaksud pada ayat 1 dan 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadi kalau akan diterima P3K, jenengan pilih formasi yang mana atau di tempat mana. Keputusan tempat bertugas sebagai dimaksud pada ayat 2, jadi ayat 2 ini khusus untuk poin kedua. Untuk poin kedua ini sahabat-sahabat, poin kedua ini, jadi untuk poin untuk poin kedua ini, untuk poin kedua ini ya sahabat-sahabat, untuk poin kedua ini akan ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari Kemendikbud ya sahabat-sahabat. Dalam hal ini tidak sesuai kebutuhan yang sesuai, maka pelamar prioritas dapat mendaftar sekolah lain. Ini caranya bagaimana? Caranya kalau di sini saya mengasumsikan maupun beropini sesuai dengan apa yang saya ketahui di SSC ASN ya sahabat-sahabat. Jadi nanti jurusan yang kita bisa dipilih di sini atau formasi yang kita pilih untuk yang nomor 2 ini, jika di sekolah induk kita tidak ada, maka itu akan muncul otomatis di pilihan ya sahabat-sahabat. Jadi di pilihan yang sesuai dengan kualifikasi maupun jurusan kita. Jadi di sana nanti kita akan ngeklik ya tempatnya mana saja yang direkomendasikan oleh menteri, itu akan muncul otomatis di pilihan pas waktu kita buka akun SSCSN setelah nanti kita dibuka ya untuk formasi maupun untuk pendaftaran. Selanjutnya, untuk seleksi umum pasal 34, seleksi kompetensi bagi pelamar umum dilakukan dengan menggunakan sistem CAT UNBK. Jadi yang tes CAT itu adalah sahabat-sahabat yang GTT kurang dari 3 tahun atau guru swasta yang tidak passing grade, dan sahabat-sahabat PPG yang belum pernah mendaftar ya sahabat-sahabat, dan yang pernah mendaftar maupun yang belum passing grade. Jadi untuk GTT kurang dari 3 tahun, belum passing grade, guru swasta belum passing grade, peserta PPG yang belum passing grade itu masuk di seleksi umum. Pelamar umum sesuai dimaksud pada ayat 1 dapat memenuhi kebutuhan PPK-JF guru di seluruh sekolah wilayah Indonesia yang belum terpenuhi oleh pelamar prioritas. Jadi nanti untuk pilihan formasi ini nanti akan muncul otomatis di pilihan ya sahabat-sahabat. Jadi pilihan yang sesuai dengan jurusan kita atau yang linear dengan jurusan kita nomor 2 ini, itu langsung otomatis di akun SSCSN kita. Jadi kesimpulannya adalah prioritas 2 dan 3 tidak tes CAT ya sahabat-sahabat. Yang tes CAT peserta umum. Jadi peserta umum itu dari GTT kurang dari 3 tahun, tidak passing grade ya tentunya, GTY tidak passing grade, dan lulusan PPG tidak passing grade. Dari permasalahan tadi, opini jawaban permasalahan sesuai dengan penerapan RB 20 tahun 2022. Jika tahap 1 lulus PG ya sahabat-sahabat, maka tahap 2 tidak lulus PG dan sebaliknya tes lagi atau tidak. Melihat dulu status GTT atau GTY. Jika GTY maka tes CAT lagi ya sahabat-sahabat. Jika GTT masa kerja lebih dari 3 tahun masuk prioritas 3. Jika GTT kurang dari 3 tahun masuk peserta umum. Nomor 2, mengajar 5 tahun di sekolah swasta tidak PG. Tes lagi atau tidak? Tes lagi sebab memakai observasi kinerja hanya GTT lebih dari 3 tahun mengajar ya sahabat-sahabat, atau prioritas ketiga. Nomor 3, belum membuat akun namun sudah mengajar 4 tahun. Itu masuk prioritas 3 sebab status GTT lebih dari 3 tahun.
Lulusan PG status guru swasta namun mutasi ke negeri belum 1 tahun masuk prioritas. Jika rubah data atau datanya tetap maka masuk prioritas 1. Jadi tetap prioritas ya sahabat-sahabat, karena untuk nilai kompetensi 1 dan kompetensi 2 atau P3K tahap 1 dan tahap 2 sudah tercover atau sudah tersave datanya di Panselnas maupun di SSC ASN. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Silahkan komentar jika ada permasalahan untuk sahabat-sahabat. Nanti kita akan bantu untuk menjawab, dan bukan hanya dari admin Adiko Ramos tapi dari sahabat-sahabat yang lain yang berkomentar. Tentunya silahkan berhati-hati dalam beropini untuk sahabat-sahabatku. Jika ada kekurang berkenan untuk konten ini, silahkan berkomentar, berikan masukan yang membangun. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.